Ini adalah part kedua. Kali ini kita akan membaca eh, apa namanya? Bible, Al-Quran dan Sains Modern. Halaman ke XIV. Bagaimanapun adalah sangat wajar jika seseorang mempelajari aspek wahyu dalam suatu agama samawi. Ia akan mengadakan perbandingan dengan dua agama lainnya mengenai persoalan yang sama. Suatu penyelidikan tentang sekelompok masalah-masalah lebih menarik daripada penyelidikan tentang hanya suatu masalah. Oleh karena itu, konfrontasi dengan hasil-hasil penemuan ilmu pengetahuan abad ke-20 mengenai masalah-masalah yang tersebut dalam kitab suci adalah penting bagi ketiga agama itu. Bukankah lebih baik jika ketiga agama itu merupakan suatu blok yang kompak dalam menghadapi bahaya materialisme yang mengancam dunia? Pada waktu itu di kalangan-kalangan ilmu pengetahuan, baik di negeri-negeri yang di bawah pengaruh agama Yahudi, Kristen Barat maupun di negeri-negeri Islam, banyak orang yang berpendapat bahwa agama dan sains tidak dapat disesuaikan. Untuk membicarakan soal ini, agama dan ilmu perlu pembahasan yang sangat luas. Akan tetapi, saya hanya akan membicarakan satu aspek, yaitu penyelidikan tentang kitab-kitab suci dengan mempergunakan pengetahuan sains modern. Maksud tersebut mendorong untuk memajukan suatu pertanyaan yang fundamental, sampai di mana kita dapat menganggap teks kitab-kitab suci yang kita miliki itu autentik. Soal ini mendorong kita untuk menyelidiki kejadian-kejadian yang terjadi sebelum pembukuan kitab-kitab suci tersebut sehingga sampai kepada kita sekarang. Penyelidikan tentang kitab suci dengan menggunakan kritik teks adalah baru mengenai Bible, yakni Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Selama berabad-abad, manusia sudah puas dengan menerima apa adanya. Membaca kitab suci tersebut hanya diperlukan untuk maksud-maksud apologetik, mempertahankan agama. Adalah suatu dosa untuk menunjukkan pikiran kritik terhadap isi kitab suci itu. Para rohaniawan gereja mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan yang menyeluruh tentang kitab-kitab suci. Adapun orang awam kebanyakan hanya menerima potongan-potongan yang dipilih untuk dipakai dalam doa atau khotbah. Kritik teks, suatu ilmu yang telah dibagi-bagi dalam jurusan-jurusan, telah berguna untuk membuka tabir tentang adanya persoalan-persoalan yang sangat penting. Akan tetapi kita sering merasa sangat kecewa membaca buku-buku yang dinamakan kritik, tetapi nyatanya berhadapan dengan kesulitan interpretasi, hanya dapat menyajikan argumentasi apologetik yang dimaksudkan untuk menutupi kejahilan pengarang. Dalam kejadian semacam ini, bagi orang yang tetap memelihara kekuatan berpikir dan secara objektif, kontradiksi dan kesalahan akan tetap berkesan. Ia akan menyesalkan sikap yang berlawanan dengan logika untuk mempertahankan bagian-bagian yang mengandung kesalahan dalam kitab suci. Hal yang semacam ini sangat membahayakan keutuhan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi orang-orang yang terpelajar. Bagaimanapun juga, pengalaman menunjukkan bahwa walaupun sebagian orang dapat menunjukkan beberapa kesalahan semacam itu, namun mayoritas besar dari umat Kristen tidak tahu menahu tentang adanya dan tetap tidak mengetahui ketidaksesuaian kitab suci dengan pengetahuan umum yang kadang-kadang malah bersifat elementer. Islam mempunyai hadis, dan hadis ini dapat disamakan dengan Injil. Hadis adalah kumpulan kata-kata Nabi Muhammad serta riwayat tindakan-tindakannya. Injil adalah seperti hadis dalam soal-soal yang mengenai Nabi Isa. Kumpulan yang pertama dari hadis ditulis beberapa puluh tahun sesudah wafatnya Nabi Muhammad, sebagaimana Injil ditulis orang sesudah beberapa puluh tahun setelah Nabi Isa alaihissalam wafat. Keduanya merupakan kesaksian manusia tentang kejadian-kejadian dalam waktu yang sudah lampau. Berlainan dari apa yang dikira oleh banyak orang, Injil 4, Matius, Lukas, Markus, Yahya dikarang oleh orang-orang yang tidak menyaksikan kejadian-kejadian yang termuat dalam Injil tersebut. Keadaannya sama dengan kumpulan hadis. Perbandingan antara hadis dan Injil harus berhenti di sini, oleh karena jika kita membicarakan kebenaran hadis ini atau hadis itu, kita akan mirip kepada orang yang kembali kepada abad-abad pertama dari gereja, di mana orang hanya menentukan Injil 4
walaupun di antara empat itu ada terdapat kontradiksi dalam beberapa persoalan. Adapun Injil-Injil yang ada pada waktu itu harus disembunyikan. Inilah sebabnya maka Injil-Injil selain yang itu dinamakan Injil Apokrif, yakni yang tersembunyi. Ada lagi perbedaan yang fundamental antara kitab suci dan dalam agama Masehi dan dalam agama Islam, yaitu bahwa agama Masehi tidak mempunyai teks yang diwahyukan jadi teks yang tetap, sedang Islam mempunyai Al-Quran yang memenuhi syarat wahyu dan tetap. Al-Quran adalah penjelmaan wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad dari Tuhan dengan perantaraan Jibril. Setelah ditulis dan dihafal, Al-Quran dibaca oleh kaum muslimin di waktu sembahyang dan khususnya pada bulan Ramadan. Al-Quran dibagi-bagi dalam surah-surah oleh Nabi Muhammad sendiri setelah Nabi Muhammad meninggal pada zaman Khalifah Utsman 12 sampai 14 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad. Al-Quran dibukukan sehingga menjadi seperti yang sekarang kita lihat. Berbeda sekali dengan apa yang terjadi dalam Islam. Wahyu kitab suci Kristen didasarkan atas kesaksian manusia yang bermacam-macam dan tidak langsung. Orang Kristen tidak mempunyai kesaksian dari seorang saksi hidup dari zaman Yesus, walaupun banyak sekali orang Kristen tidak mengetahui hal ini. Dengan begitu, maka timbullah soal kebenaran autentitas teks kitab suci Kristen dan teks kitab suci Islam. Di samping itu tersebut di atas, konfrontasi antara teks kitab suci Kristen dan dengan penemuan-penemuan ilmiah selalu menjadi bahan pemikiran manusia. Mula-mula orang berpendirian bahwa keserasian antara kitab suci Injil dan sains merupakan unsur yang pokok dalam kebenaran autentisitas teks kitab suci. Contoh Agustinus dalam surat No 82 yang akan kami muat nanti telah menetapkan prinsip tersebut secara formal. Kemudian setelah sains berkembang terasa adanya perbedaan antara Bible dan sains, dan pemimpin agama Kristen tidak mengadakan lagi pendekatan antara keduanya. Dengan begitu maka timbullah suatu situasi yang berbahaya, dan pada waktu ini berhadapanlah ahli Bible dan para ahli sains. Sesungguhnya tak mungkin orang mengatakan bahwa wahyu ilahi dapat menyebutkan suatu hal yang secara ilmiah sudah dibuktikan keliru. Hanya ada satu jalan untuk menyesuaikan logis, yaitu dengan mengatakan terus terang bahwa bagian-bagian dari Bible yang menyebutkan hal-hal yang tidak dapat diterima oleh sains harus dinyatakan salah. Tetapi pemecahan persoalan tersebut tidak pernah dilakukan. Orang Kristen tetap berpegang teguh kepada kemurnian teks Bible, dan hal ini memaksa ahli-ahli tafsir Injil untuk mengambil sikap yang bertentangan dengan akal sains, akal ilmiah. Islam seperti Santo Agustinus bersikap terhadap Bible mengatakan bahwa antara teks Al-Quran dan fakta-fakta ilmiah selalu ada keserasian. Penyelidikan teks Al-Quran pada zaman modern tidak menunjukkan perlunya peninjauan baru tentang sikap tersebut. Al-Quran sebagai nanti akan diterangkan secara terperinci menyebutkan fakta-fakta yang banyak berhubungan dengan sains dan jumlah yang jauh lebih besar daripada masalah-masalah dalam Injil. Tidak ada perbandingan antara jumlah terbesar dari sikap Injil mengenai pengetahuan dengan jumlah yang besar dari soal-soal ilmiah yang tersebut dalam Al-Quran. Tidak ada soal-soal tersebut dalam Al-Quran yang dapat dibohongi oleh sains. Inilah hasil yang pokok dari penyelidikan ini. Di lain pihak pembaca akan mendapatkan pada akhir buku ini bahwa mengenai kumpulan sabda Nabi hadis yang tidak merupakan teks wahyu Al-Quran, keadaan agak berlainan karena beberapa hadis tertentu tidak dapat diterima menurut sains. Hadis-hadis semacam itu telah diselidiki menurut prinsip-prinsip Al-Quran yang menganjurkan pemakaian fakta dan akal. Sebagai hasil penyelidikan ini, beberapa hadis telah dinyatakan tidak autentik, tidak benar. Pemikiran tentang ciri-ciri yang dapat diterima atau ditolak secara ilmiah mengenai teks kitab suci memerlukan suatu penjelasan. Jika kita bicara tentang hasil ilmiah, kita dimaksudkan hanya hal-hal yang sudah dinyatakan secara definitif.
Dengan begitu kita harus menjauhkan teori-teori eksplikatif, teori-teori penafsiran yang berfaedah untuk memberi penjelasan tentang suatu fenomena, tetapi yang mungkin sebentar lagi terpaksa dihapuskan dan diganti dengan teori lainnya yang lebih sesuai dengan perkembangan ilmiah. Yang saya selidiki di sini adalah fakta-fakta yang tak dapat dikembalikan kepada masa sebelumnya. Walaupun sains hanya memberi penjelasan yang kurang sempurna tetapi cukup kuat dan tidak mengandung risiko kesalahan. Umpamanya kita tidak tahu kapan manusia mulai hidup di atas bumi, walaupun secara kira-kira, tetapi kemudian telah ditemukan bekas-bekas pekerjaan manusia yang oleh ilmu pengetahuan dianggap secara pasti telah terjadi 10.000 tahun sebelumnya lahir Nabi Isa alaihissalam. Atas dasar tersebut maka kita tidak dapat menerima pernyataan Bible bahwa asal manusia pencipta Adam adalah pada abad ke-37 sebelum Nabi Isa seperti yang disebutkan oleh perjanjian lama kitab Kejadian. Mungkin di kemudian hari sains dapat menentukan secara lebih pasti dari pengetahuan kita sekarang, akan tetapi kita sudah yakin dari sekarang bahwa tak mungkin orang membuktikan bahwa manusia sudah berada di bumi semenjak 5.736 tahun seperti yang dikatakan oleh perjanjian lama. Dengan begitu, maka keterangan Bible tentang umurnya jenis manusia sudah terang salah. Kita akan lanjut part selanjutnya, halaman XVII. Ini berapa? 17. Sekian, bye bye.